3 dari 4 poin tertingginya itu KD yang megang di game pertama. Jadi emang kuncinya kalau mau ada yang ngalahin USA, kunciin aja KD di kamar mandi. Asli jago banget. Oke. Ini kemarin malam, sayang banget gue udah pakai nonton sambil pakai kaosnya Yuki Kawamura yang kemarin mainnya juga gokil. Sayangnya kemarin tembak-tembakan dia di overtime banyak sekali yang nggak masuk, dia juga udah capek pasti. Tapi Yuki kemarin gue so proud nonton game ini pakai kaosnya Yuki Kawamura. Gue tahu banyak sekali highlights yang keren. Tapi kita akan coba bahas satu persatu ya. Ngobrol NBA episode 155. Hari ini setelah absen berapa minggu? Seminggu, 12 hari. 12 hari tadi gue lihat video terakhir episode 154 itu adalah 12 hari yang lalu. Gue aja udah lupa itu ngebahas apa 154. Tapi seminggu kebelakangan ini, Senin sampai Jumat minggu lalu, itu gue ribet banget ngurusin rilis kaosnya Appreciate Greatness. Tapi yang namanya usaha maksimal itu nggak akan mengkhianati hasil. Kemarin kita Jumat sudah rilis kaosnya dan ini gue kasih lihat. Ini adalah kaos yang kita rilis kemarin hari Jumat. Appreciate Greatness. Di situ ada 4 gambar tokoh idola saya, pemain idola saya yang punya influence-nya masing-masing, punya greatness-nya masing-masing. Ada MJ, ada LeBron, ada Steph, ada Kobe. 4 orang itu kita gabungkan ke dalam satu gambar dan di bawahnya ada tulisan Appreciate Greatness, dan itu kita rilis hari Jumat kemarin. Wah gila, dalam waktu 7 jam itu teman-teman bisa lihat di layar Tokopedia, itu 353 kaos berhasil di pre-book. Gokil, nggak berhenti-berhenti. Itu 1 hari 2 hari itu hektiknya luar biasa. 353 kaos. Sekarang kita lagi sedang proses produksi. Teman-teman nanti kalau yang di YouTube, karena gue nggak promosiin sama sekali di YouTube kemarin, kalau mau pesen, gue udah bilang ke tim gue nanti untuk bukain lagi link pre-booknya. Jadi untuk 1 kali 24 jam ke depan, kalau mau pesen link pre-booknya kaos ini akan gue taruh di baris pertama deskripsi video ini. Tapi untuk 24 jam ke depan aja ya. Gila men, 353 orang. Kita genapin ke 400, mungkin ada 40-an lebih followers YouTube, subscribers yang mau nggak dapat informasinya kemarin, mau order silahkan langsung aja nanti klik link di deskripsi video ini ya. Oke, kita akan melihat, teman-teman mungkin bingung kenapa di episode kali ini layarnya scene-nya berubah-ubah. Karena di episode 155 ini gue baru aja belajar ya, menjadi newbie, menjadi beginner, semua pasti ada tahap awalnya untuk belajar. Dan ini pasti di episode kali ini secara warna, secara audio, secara segala-galanya pasti transitionnya dan lain-lain mungkin masih berasa kaku, berasa nggak smooth. Tapi ini gue proses belajar menggunakan OBS. Ini gue masih belajar banget nih pakai OBS kedepannya, karena gue akan merutinkan untuk melakukan live streaming dan lain-lain. Jadi mau nggak mau gue harus belajar OBS. Dan episode 155 ini menjadi pilot project gue untuk pertama kalinya recording menggunakan OBS. Semua udah gue siapin template-nya, scene by scene-nya. Nanti setelah ini nggak perlu banyak editing dan post pro, udah langsung tayang aja. Cuma yang gue bingung kenapa dari kamera Sony gue gambarnya bagus banget, tapi begitu gue lihat di layar laptop gue ini warnanya beda semua. Mungkin secara video settingnya gue masih perlu belajar, perlu ngulik lagi. Audionya juga mungkin nanti perlu gue kulik lagi. Tapi kalau gue kulik ini nggak akan tayang-tayang videonya. Jadi udahlah, untuk episode 155 ini mudah-mudahan tetap nyaman ditonton, tetap dapat message-nya, walaupun secara gambar dan visualnya mungkin masih belum enak. Nanti izinkan gue belajar beberapa hari ke depan, mudah-mudahan di episode selanjutnya lebih enak, lebih nyaman lagi. Oke, episode kali ini gue punya satu segmen baru yang sebenarnya untuk mengurangi waktu editing gue. Jadi kita akan nge-scroll apa-apa aja yang menarik di Instagram. Gue sudah siapkan banyak sekali konten yang gue anggap menarik sepanjang seminggu belakangan ini, at least dalam beberapa hari terakhir. Itu gue gabungkan ke dalam satu collection. Nanti kita akan coba bahas satu persatu apa-apa aja highlights yang terjadi sepanjang minggu ini. Plus gue mau kasih tahu satu hal dulu, karena
Gue, kemarin baru aja bikin video khusus buat member yang gue kasih nama dengan Rata Tanah. Rata Tanah itu adalah rangkuman berita-berita NBA dan highlights-nya. Itu khusus buat member Ngobrol NBA, teman ngobrol. Ternyata gue masukin beberapa video, pertandingan Olimpik. Gue masukin ketika USA lawan Serbia, gue masukin lawan South Sudan, lawan Puerto Rico, gitu-gitu. Gokil men. Itu yang namanya Olympic Committee ya, itu bener-bener mereka strict banget ya, terutama NBC. Kalau nggak salah yang pegang hak siarnya NBC ya, kalau di US. Itu mereka strict banget, semua konten-konten Olimpik, cuplikan-cuplikan, highlights ketika lu tidak mempunyai license, langsung di-blok. Di seluruh dunia lu langsung di-blok. Jadi mau lu bikin video khusus buat member pun, itu langsung di-blok, mereka bisa tahu langsung di-blok. Makanya semua konten kreator di IG, teman-teman kalau perhatiin ya, akun-akun basket yang gede, jumlah followersnya jutaan, yang biasa selalu ngepost highlight-highlight NBA nggak pernah ada masalah, tapi teman-teman boleh cek di Instagram, tidak ada yang berani ngepost video highlights-nya Olympic basket secara full atau cuplikan gitu ya. Kecuali lu bener-bener fotografer, videografer yang memang punya punya license buat ngeliput di dalam pertandingannya. Kayak kayak nanti gua akan tunjukin beberapa cuplikan ketika fotografer yang officialnya ngeliput, itu boleh. Berarti dia memang punya 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 apa ya, punya hak buat dia, bikin footage gitu. Jadi mohon maaf kalau gue nggak bisa memasukkan cuplikan-cuplikan video highlights pertandingan-pertandingan Olimpik yang gue tahu banyak sekali highlights-highlights yang keren. Tapi kita akan coba bahas satu persatu ya. Let's go, kita akan menuju ke scene. Scroll. Oke, kita akan mulai nge-scroll konten-konten yang sudah gue persiapkan di episode kali ini. Yang pertama tentunya kita akan melihat postingan dari SSB Federation, itu adalah federasi dari basketballnya South Sudan, yang benar-benar di tahun ini mulai dari scrimmage kemarin lawan USA di mana mereka hampir banget menang, itu membuka mata seluruh dunia bahwa jangan menganggap remeh negara South Sudan karena sebelumnya nggak pernah dianggap gitu. Jadi eh, mereka menjadi cerita tersendiri dan akhirnya kemarin di Olimpik melawan Puerto Rico, mereka menang 90-79 sekaligus membuat sejarah kemenangan pertamanya mereka di Olimpik. Gokil sih. Pemain-pemainnya banyak yang keren-keren ya, gue nggak usah sebut lah, ada Wenyen Gabriel, Kalik Jones, dan lain-lain. Maluach yang di committed main di Duke nanti di NCAA-nya, itu juga satu prospek yang layak banget kita tunggu nanti pasti masuk NBA itu. Ada banyak pemain-pemain lain yang bagus juga di South Sudan dan eh kita coba lihat ya. Ini juga ininya gila loh men, supporternya gila loh. Lihat ya. Uh, gue appreciate banget effort dari supporter-supporter South Sudan ini yang meramaikan Olimpik ya, walaupun jumlahnya nggak banyak tapi mereka kompak banget sih, asli kompak banget. Hmm, nggak tahu, gue selalu terharu kalau ngeliat konten-konten kayak gini, nggak tahu kenapa ya, gue nggak bisa banget lihat konten-konten yang kayak berbau-bau nasionalisme gini, gue ikut terharu sendiri men. Oke, oke, this guy. Gue bacain ya, ini di-post sama Playmaker, Luol Deng. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu tentang hal ini, tapi mungkin ada beberapa yang belum tahu tentang hal ini. Gue cuma mau kasih tahu bahwa seperti artikel ini tertulis, dibilang bahwa Luol Deng dialah yang membiayai semua program dari timnas basketnya South Sudan dari sejak 4 tahun yang lalu, itu keluar dari kantongnya dia sendiri. Ini dikatakan oleh Royal Ivy yang adalah coach dari South Sudan. Luol Deng membiayai semuanya selama 4 tahun dari kantongnya dia sendiri. Dia membayar biaya gym, hotel, tiket pesawat, semuanya. Kudos to Luol and the staff. Kita tidak akan mampu, tidak akan bisa membentuk tim ini tanpa mereka. What a guy. Tulisannya what a guy, ada emoji hati. Man, gue cuma mau bilang ya,
gue cuma mau bilang, gue membaca tulisan ini, gue nggak tahu kenapa gue berkaca sama negara gue sendiri gitu loh, berkaca sama Indonesia. Sebenarnya kita ngomongin soal fisik, nutrisi, program, postur dan tinggi badan dan lain-lain. Itu bagian dari program ya, bagian dari program. Tapi gue bisa bayangin negara sekecil itu kenapa kita nggak bisa seperti itu gitu loh. Kenapa nggak ada orang seperti Luol Deng? Ya mungkin ada. Tapi di sini terlalu banyak intervensi sana sini, ada dikaitin sama politik segala macam. Udah, gua nggak bahas deh. Gue doain yang terbaik aja buat basket timnas Indonesia. Tapi em, cerita tentang South Sudan dan bagaimana mereka membentuk tim dari basically out of nothing, man. Mereka nggak punya apa-apa, tapi ada satu orang yang berjasa untuk membentuk tim ini sampai dengan bisa jadi kayak sekarang, walaupun mereka belum berprestasi gimana-gimana, tapi paling tidak seluruh dunia sudah tahu bahwa South Sudan punya tim basket dan mereka siap untuk melawan siapapun gitu loh. Itu berkat satu orang dan bukan satu orang tapi sedikit orang yang benar-benar komit dan punya passion dan punya jiwa nasionalisme yang sangat-sangat kuat untuk membawa South Sudan ke level yang lebih tinggi. Andai andai Indonesia bisa seperti itu ya, mudah-mudahan cerita ini menginspirasi orang-orang baik, orang-orang hebat di Indonesia yang mau membuat basket Indonesia juga lebih bagus lagi ke depannya. Kita nggak usah ngomongin yang sekarang sudah ada. Kalau yang sekarang sudah ada mungkin tingginya nggak bisa bertambah lagi, tapi program dari kecil pelan-pelan, segala nutrisinya, conditioningnya, programnya, semua benar-benar ditata rapi, diurus dengan benar, nggak ada sangkut pautin sama politik dan lain-lain, semua pasti kalau kalau apa ya, kalau selama ada niat pasti ada jalan sih menurut gue. Jadi South Sudan ini gokil buat buat menjadi inspirasi buat negara-negara seperti seperti Indonesia sebenarnya. Oke, next post kita langsung menuju ke langsung Avengers nih. Langsung Avengers postnya. Oke, ini di post sama NBA on ESPN. Ini dibilang LeBron bilang bahwa ada KD di samping gue. Itu benar-benar satu keistimewaan, satu privilege lah. Bisa ada KD bermain dengan LeBron James. Ketika lawan Serbia kemarin, KD dan juga LeBron, ini kita lihat ya, LeBron itu cetak 21 points, KD 23 points, perfect, hampir perfect. Sayangnya sekali miss, kalau nggak salah dia fadeaway dari baseline, kalau nggak salah itu miss, mid range bukan 3 point ya, 3 pointnya masuk semua bro. Itu bener-bener gila sih, 3 pointnya 5 dari 5. Itu benar-benar begitu dia check in masuk langsung benar-benar nembak 3 point plus, abis itu plus udah langsung jadi Serbianya udah geleng-geleng kepala men. Gue nonton sampai yang gila KD nggak perlu main scrimmage, nggak main scrimmage sama sekali, langsung tebas kemarin, langsung main game pertama langsung begitu. KD selalu di game pertama di Olimpik tuh emang selalu gila sih. Itu ada historinya, nanti mungkin ada fotonya nanti kita lihat ya. LeBron juga di game ini 21 points, 7 rebound, 9 assist, main kayak nggak ada hari esok, main kayak kebanyakan kafein, kayak kebanyakan gula. Semua pemain dikejar, semua pemain dibumping, larinya ke sana sini, powernya kuat banget tuh, tabrak sana tabrak sini, gila. LeBron benar-benar on another level sih kemarin. Nanti kita lihatlah cuplikannya ya. LeBron dan KD juga menjadi duo pertama yang mencetak masing-masing di atas 20 poin di opening game untuk USA dalam men's basketball Olympic history. Keren sih, asli keren. Lu nggak bisa expect pemain untuk skor banyak-banyak karena kan secara menitnya juga nggak 48 menit ya. FIBA kan cuma 40 menit, jadi pasti ada deflasi apa sih bahasanya, ada penurunan lah untuk points per game dari pemain-pemain ini. 23 points for KD, 21 points buat LeBron James. Terus ini gue mau kasih lihat bahwa KD itu kalau kita ngomongin opening game ini di post sama ESPN ya.
Untuk opening game, dari 4 opening game itu, KD menjadi performer terbaik di 3 opening game. Itu terjadi di tahun 2012 ketika opening game melawan Prancis dia 22 points, lalu di 2016 itu lawan Cina dia 25 points, dan kemarin lawan Serbia dia 23 points. Satu lagi, ada Charles Barkley itu di Dream Team 92 dia 24 points. 3 dari 4 poin tertingginya itu KD yang megang di game pertama. Jadi emang kuncinya kalau mau ada yang ngalahin USA, kunciin aja KD di kamar mandi. Asli jago banget. KD is the GOAT of the Olympics, man. Asli gue gak bohong. Ini mulai dengan postingan-postingan ini nih, postingan-postingan meme yang bikin gue ketawa. Everyone watching KD put the entire country on his back. Let's hear the audio. What is this shit? What is this shit? Tapi emang sih asli kalau lo sebagai tim lawan ya, mungkin yang sebagai tim lawan yang nonton USA ketika di scrimmage, mainnya cuma gitu-gitu doang, menangnya juga tipis-tipis aja, ngelihat game kemarin tiba-tiba KD masuk dan kayak gitu sih, bener-bener geleng-geleng kepala sih pasti tim lawannya asli. Olympic KD is different, man. Ini bener banget. You know who I am. Asik. Ini bener-bener meme-meme yang bener-bener apa ya, gue bisa ngebayang sih orang-orang pasti mikir yang sama. Uncle Shannon. Any defense, bro. Any defense. Nggak masalah mau ditaruh siapapun yang ngejaga dia. Any kind of defense. KD kemarin benar-benar unstoppable. Dan ini sepatu KD 17 Team USA colorway ini menurut gue juga keren banget sih, asli keren banget. KD 17 tuh gue kemarin pengen beli warnanya justru yang colorway yang pertama kali rilis tuh, yang kayak warna OKC tuh, yang ada orange, putih, birunya OKC itu gue pengen banget tuh punya itu. Keren banget tapi enak sih, gue udah coba on fitnya enak. Oke, next ada kita nonton ini ya. Kita nonton kompilasinya videonya KD ya. Ini it's just straight bucket, bro. Di semua sisi lapangan, you name it, elbow, baseline, corner three, semua dimakan. Gila, ajaibnya orang kemarin. Gila. Ini juga LeBron nih. Ini bener-bener mainnya kayak tabrak semua, boom, 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 bener-bener power move, running in transition, jagain pemain juga nggak dilepas satu pun. Wah, gila, man. Siap flexing nih. Flexing. Kemarin dia nggak terlalu banyak flexing, tapi kemarin dia biasanya wah, gila keren sih LeBron. Asli, LeBron gila sih untuk di umur 39 tahun kayak gitu, kayak mode playoff LeBron, man. Playoff mode. Gila sih. Ini benar-benar fight for his country sih. Keren, asli LeBron keren banget. This is another move by Ant-Man yang menurut gue one of the highlights dari game lawan Serbia kemarin. Ini juga keren. Let him cook. Gila. This guy 22 tahun. Let him cook. Gila. Keren ya. Keren banget Ant-Man. Staff juga yang look away 3 point. Terakhir gue nggak bisa munculin videonya, nanti kena copyright. KD gila sih kemarin, tim USA kemarin kalau mainnya kayak gitu terus. I don't see anybody beats tim USA menurut gue ya. Tapi gue berdoa supaya malam ini nanti jam 2 pagi ketemu South Sudan. Mudah-mudahan South Sudan menang. Gue kan kemarin bikin janji. Gue bikin janji kalau misalnya ada satu negara
yang bisa ngalahin USA, gue berjanji gue akan botak pelontos. Sejauh ini belum. Tapi gue doain mudah-mudahan nanti malam, nanti pagi, karena game jam 2 pagi. Asli kesel banget, gue gak bisa nonton lah. Nyerah gue kalau nonton jam 2 pagi. Jam 2 pagi USA lawan South Sudan. Gue doain mudah-mudahan South Sudan bisa menang. Supaya gue pelontos. Rela gue. Kalau pelontos gara-gara South Sudan, gue rela. Pengen bersin. Mudah-mudahan South Sudan bisa South Sudan bisa menang. Mudah-mudahan barusan bersin gue jadi blessing buat South Sudan. South Sudan, go South Sudan. Asli gue kalau South Sudan menang sih senang banget, tapi kayaknya agak gak mungkin sih. Oke, ini menjadi berita yang kemarin lumayan viral karena ada 2 pemain yang salah satunya sebenarnya kemarin habis juara, Jason Tatum. Kalau Hali gue paham karena dia masih muda, dia masih hitungannya masih newbie lah di tim USA. Tapi Jason Tatum kemarin menjadi satu berita yang lumayan gempar, bikin rame, bikin banyak sekali ditanya-tanyain sama fans NBA, kenapa Jason Tatum tidak mendapat 1 menit pun di game lawan Serbia kemarin. Banyak yang kecewa, banyak yang nungguin sampai dengan peluit berakhir juga Jason Tatum sama sekali tidak masuk ke lapangan. Tapi dia, yang gue respect dari Jason Tatum adalah ketika dia tidak dimainin, gue lihat semua gesture, gue lihat semua attitude-nya dia di bench ketika temennya ngepoint, ketika mau time out, ketika lagi huddle dan lain-lain. Jason Tatum nggak menunjukkan tampang bete atau kesel atau menjauh dari teman-temannya, enggak. Dia benar-benar a professional, dia benar-benar willing buat sacrifice, dia benar-benar ikutin semua apa yang Steve Kerr mau, dan itu gue respect banget sama Jason Tatum. Dia tepuk tangan paling kenceng, tos-tosin teman-temannya, niat banget gitu. Jadi gue respect walaupun dia nggak dapat menit, tapi Steve Kerr udah menjelaskan, dia bilang bahwa gue go with the combinations yang make sense menurut dia. Berarti Jason Tatum gak make sense. Jason Tatum gak make sense berarti. Intinya dia memainkan kombinasi yang menurut dia make sense. Itu untuk game kemarin. Dan Jason Tatum bisa menerima itu dengan baik. Dia bakal ada waktunya untuk Jason Tatum. Jadi Steve Kerr udah bilang seperti itu, dan beritanya udah keluar juga bahwa di game malam ini nanti lawan South Sudan, Jason Tatum dipastikan akan bermain. Nggak tahu berapa menit, tapi dia dipastikan akan bermain. Kalau Hali saya tidak tahu. Hali udahlah, Hali di happy-happy aja di Olimpik ya. Tatum sih harusnya main sih. Gue nggak menyangka juga kemarin dia sama sekali tidak dimainkan, 0 menit itu gue nggak menyangka sama sekali. Tapi mudah-mudahan ya malam ini at least belasan menit lah. We'll see. Nanti bagi-bagi menit sama KD ya. Ayo South Sudan, karena gue belain South Sudan, KD mainnya jam banyak. KD kuncinya di kamar mandi asli. Oke, ini meme yang banyak sekali keluar kemarin. Dwight Powell cetak poinnya lebih banyak daripada Jason Tatum di Olympics. Ya ini benar sih, nggak salah sih sebenarnya, benar sih. Ya mau gimana dong, emang nggak dimainin nih. Dwight Powell kemarin di alley-oop sama di lob sama Shea. Terus langsung pada godain gue. Wah, nih cocok nih kayak Dwight Powell di OKC. Cocok nih main berdua sama Shea. Saya cuma bilang, makasih ya fansnya Dallas, makasih ya. Saya tidak butuh Dwight Powell di OKC. Saya tidak butuh. Ampun. Oke. Kita menuju ke poin selanjutnya. Ini kayak banyak di gambar ini. Oke. Ini masih berhubungan sama game antara Serbia dan USA. Ini ada satu fakta menarik. Di mana ketika Jokic bermain di lapangan selama 31 menit, itu skornya imbang. Kalau di total imbang 81 sama, guys. Dan ketika Jokic ngaso, minum, capek. 9 menit doang Jokic duduk diganti. Itu skornya USA 29 dan Serbia hanya bisa menambah 3 poin. 29 melawan 3.
Satu-satunya harapan Jokic harus bermain 40 menit. Ya mati sih. Ya mau gimana pun mau dikeluarin angka-angka apapun, USA memang beda level. Mereka secara amunisi udah benar-benar dari A sampai Z amunisinya komplit. Semua bisa main, semua superstar. Jadi ya mau gimana lagi? Kalau cuma ngandelin satu orang Jokic ya mati. Mendingan dia nonton berkuda di rumah kan, nonton kuda enakan. Um, this is another interesting fact dari game kemarin. Perbandingan antara AD dan Embiid. Banyak sekali yang cukup mempermasalahkan performance Embiid buat tim USA nggak cuma di game lawan Serbia kemarin, tapi di game-game sebelumnya. Di scrimmage terutama, mungkin dia masih membiasakan bermain dengan FIBA rules dan lain-lain. I understand, semua pasti juga mengerti. Di game kemarin ketika AD dipasang, itu dia plus 28 buat tim USA, bro. Sementara ketika Embiid bermain itu USA minus 8. Jadi ini satu gap yang lumayan jauh, tapi ini tidak sebenarnya ini angka-angka seperti ini tidak terlalu menggambarkan siapa yang lebih jago antara Embiid dan AD. Jangan dijadiin patokan seperti itu ya. Dua-duanya sama-sama jago kok. Cuma untuk di game kemarin memang kelihatan ketika AD yang turun itu USA bermain dengan lebih efektif dan efisien mencetak angkanya plus 28 dibanding ketika Embiid ada di lapangan. Tapi gue percaya Embiid akan lebih baik lagi ke depannya, tapi gue jujur lebih serak ketika USA memainkan Anthony Davis dibandingkan dengan Joel Embiid. Embiid ini ditulis sama ini postingan dari Clutch Point dibilang despite tim USA menang 20 dengan selisih 26 poin melawan Serbia, Joel Embiid menjadi satu-satunya pemain guys, satu-satunya pemain yang negatif, plus minusnya negatif. Dia negatif sendiri. Embiid pertama kali diganti, dia cuma main 3 menit pertama habis itu langsung di-sub. Menjadi lumayan dilema buat Steve Kerr, apakah AD yang harusnya start bukan Joel Embiid ke depannya, tapi siapa yang peduli sebenarnya. Mau Embiid duluan, mau AD duluan nggak masalah kalau menurut gue. Ujung-ujungnya USA terlalu kuat. Tapi mudah-mudahan South Sudan menang ya, tetap ya. Tetap. Mudah-mudahan South Sudan menang. Oke. Ini menyambung dari postingan tentang KD tadi, dibilang bahwa di sini untuk total poin sepanjang kiprah mereka membela USA ya, total poinnya itu memang paling banyak KD dengan 458 points. Kita nggak usah peduliin jumlah poin ya, karena jumlah appearance-nya masing-masing pemain ini KD, LeBron, MJ berbeda pasti. Tapi kita cek rata-rata points per gamenya aja. KD dengan 19,9 points per game, LeBron 11,8 points per game, dan MJ ya, ini Jordan ini, the GOAT. My GOAT. Ini 16 points per game. Jadi KD bener-bener GOAT-nya Olympics, man. Gak bohong kan? Saya gak bohong. KD gokil sih. Oke, ini ada sedikit cuplikan kita beralih sedikit dari Olimpik karena ini berhubungan sama NBA. Off season ini Chat lagi workout, ini kalau nggak salah dia bareng sama Clay sama Rob Dillingham dari Minnesota Timberwolves. Gue masih nggak menyangka Spurs tidak mengambil Rob Dillingham di pick nomor 8. Nggak tahu kenapa gue merasa kalau Rob Dillingham diambil sama Spurs di nomor 8, dia bakal jadi point guard masa depannya San Antonio Spurs, tapi dia akhirnya di end up di Minnesota Timberwolves untuk bermain bersama Ant-Man. Lo kasih Rob Dillingham main sama Ant-Man, gokil, luar biasa. Oke, kita cek sedikit ya, coba videonya ya, highlight sedikit ya. Kayaknya lebih buff. Gue lihat dia lebih berisi dikit lah ya, lebih berisi dikit. Move-nya juga menurut gue lebih lebih apa ya, lebih effortless gitu loh. Gerakan-gerakannya lebih agility-nya lebih bagus, lebih set gitu, nggak ragu-ragu gitu loh. Walaupun ini cuma apa cuma workout doang ya, nggak lawan pemain-pemain yang mungkin levelnya sama dengan Chat. Tapi gue lihat dia lebih mainnya lebih nyaman. That fake.
Hmm. Keren sih. Tuh itu Rob Dillingham tuh barusan yang passing ke si Chat. Eh, uh, gila gila. Mudah-mudahan I'm so excited about OKC dan semua pemain-pemain yang musim ini mudah-mudahan jadi tahun yang lebih baik buat OKC. Gue doain, gue aminin. Mudah-mudahan ya. Gantian lah, OKC saya gantian ke final lah. Oke, next. Ini berapa banyak lagi? It's just a news rumor sebenarnya bukan berita ini lebih ke rumor diposting sama akun IG-nya Hooper. Dibilang bahwa Blazers sepertinya akan segera memindahkan Jeremy Grant atau Anthony Simons sebelum training camp dimulai. Menurut gue ini satu. Jeremy Grant gue paham lah kalau mau di trade Jeremy Grant juga masih bagus. Ngapain dia ada di Portland Trail Blazers yang secara apa ya secara time frame tuh masih sangat-sangat panjang, nge-build timnya masih sangat-sangat panjang. Tapi kalau Anthony Simons, gue nggak ngerti kenapa ya. Karena menurut gue Anthony Simons tuh masih muda loh. Kenapa Blazers mau even berpikiran buat move on dari Anthony Simons gitu. Padahal dia bisa sama Scoot bisa jadi backcourt yang bagus menurut gue. Jadi nggak tahu kenapa Blazers nih ngadi-ngadi. Gue nggak tahu gue planningnya Blazers nggak ngerti sama sekali. This is Kian Anthony, anaknya Carmelo Anthony yang secara official menjadi number one player di New York untuk class of 2025. Ini kalau kita lihat slide-nya ya, ini Kian Anthony, ini di posisi 1. Nomor 2-nya Caden Mingo, nomor 3-nya Nigel James, nomor 4-nya Jacob Ross. Terbaik tuh, 4 pemain terbaik di New York. Tapi teman-teman lihat deh, kalau gue zoom ke sini, teman-teman lihat sekolahnya itu semua sama. Pemain terbaik pertama, kedua, ketiga, keempat itu sekolahnya sama. Long Island Lutheran High School, yang kedua juga Long Island Lutheran High School, ketiga juga sama, keempat juga sama. Jadi 4 pemain terbaik di New York untuk high school itu dari sekolah yang sama, dari high school yang sama. Gokil, perang bintang. Tapi anaknya Carmelo ini jago, men. Jago, gue dilihat highlight-highlightnya jago, asli jago. Oke. Ini berita buat fans Lakers. Lakers sepertinya akan nge-trade D'Angelo Russell. D'Angelo Russell nonton loh. Nonton basket loh dia ke Prancis loh dia gokil belain teman-temannya, belain LeBron, belain AD. Masa masih mau di-trade juga D'Lo? Aduh. D'Lo sebenarnya nggak masalah kan di Lakers. Lu coba deh fans Lakers boleh kasih komen di bawah. Ada masalah ya sama D'Lo ya? Gue sih ngerasa D'Lo fine-fine aja. Mungkin di playoff selalu menurun. Tapi menurut gue secara skill set, secara fit dengan tim menurut gue dia nggak ada masalah sih menurut gue ya nggak aneh-aneh gitu loh orangnya. Kalau di playoff memang ya mungkin dia mentalnya drop atau gimana jadi mainnya nggak seperti di regular season ya udah mudah-mudahan berharap aja musim ini bisa lebih baik. Tapi di trade mulu Lakers sih kalau nggak jelek di trade kebiasaan gitu akhirnya nggak dapetin continuity gitu loh nggak dapetin apa ya gonta-ganti mulu pemain ya. Mudah-mudahan lah D'Lo nggak kemana-mana sian kan. Oke, ini berita yang gue yakin orang-orang lama seperti gue yang sudah menikmati TNT bertahun-tahun gitu ya, lama sekali dan menikmati sekali Kenny the Jet Smith, Charles Barkley, Shaq, Ernie Johnson dengan insight di NBA-nya menurut gue kalau sampai ini benar bukan benar, memang sudah benar NBA sudah bilang bahwa kita akan move on dari TNT dan kita akan pindah ke Amazon. Sedih, man. Oh my god. Asli gue sedih banget. Gue ketika berita ini kemarin keluar ya. Ketika keluar itu gue bilang, anjing gue ngefans banget. Gue nggak pernah ketinggalan all the halftime show, post game show, semua yang ada Kenny the Jet Smith, Charles Barkley, Shaq, Ernie Johnson. Gue nggak pernah ketinggalan. Even Draymond juga pernah jadi bintang tamu di situ. Itu benar-benar hiburan gue. Itu benar-benar bikin gue ketawa, bikin gue happy dengan pembahasannya yang nyeleneh dan apa ya, dengan segala macam
kelucuannya dari Barkley dan Shaq dan lain-lain. Itu menurut gue hiburan yang nggak tergantikan. Jadi ini kalau benar-benar sampai pindah ke Amazon, ya aduh NBA, Adam Silver. Ya mungkin kedepannya memang ini secara bisnis Amazon adalah pilihan yang lebih baik daripada TNT kedepannya. Yang pasti lu mesti bayar kan nanti kalau di Amazon. Berarti nontonnya di mana tuh? Amazon Amazon apa sih namanya? Amazon Prime ya. Amazon Prime, ya lu mesti bayar kan pasti nanti. Ya kalau gue sih nontonnya kan pasti dari League Pass. Gue nontonnya dari League Pass. Gue nggak terlalu pusing. Tapi yang gue bakal kangenin kalau misalnya sampai nggak di TNT lagi adalah si TNT Crew ini nih yang benar-benar menemani hari-hari gue selama bertahun-tahun. Sedih banget kalau gue nggak ada mereka lagi ngebahas NBA. Walaupun pembahasannya nggak serius nggak apa tapi kocak men. Oke yuk kita dikit lagi pasti. Oke ini sneak peek ketika pembukaannya Intuit Dome. Cantik banget lagi. Siapa sih ini orang nih? Cantik ya. Ini keren sih. Intuit Dome nih keren sekali. Feature-nya gokil. Benar-benar apa? State of the art man. Ini benar-benar teknologinya gokil. Gila itu Videotronnya gokil. Gila sih ini high tech sangat-sangat high tech. Hmm. Aduh cantik banget loh. Satu saat kalau ada konser di Intuit Dome, I'll definitely come. Gue pasti harus nonton. Ini keren banget. Dan itu beneran t-shirt tosnya dari Videotron, man. Gila. WC-nya ada 1160. Uh, uh, uh. Oke. Intuit Dome, gokil. Tapi Clippers musim depan nggak tahu deh. Gue sih nggak feeling ya. Gue nggak feeling. Udah nggak ada PG, ada Brody. eh nggak tahu deh Clippers deh. Gue sih nggak feeling kalau Clippers gue nggak feeling. Another news, ini Precious Achua ini udah resmi resign dengan New York Knicks, which is good. Knicks is so loaded man. Musim depan New York Knicks sangat-sangat loaded, asli. Salah satu tim yang menjadi contender di wilayah timur. Knicks, Milwaukee Bucks, um, uh, siapa lagi sih? Boston Celtics, itu Sixers, kuat tuh. Sixers nggak ada alasan ya kamu bilang-bilang Celtics super tim. Sixers udah menjadi super tim nanggung sebenarnya dengan adanya Paul George udah super tim nanggung. Nanggung lah. Oke. Ini kemarin malam sayang banget gue udah pakai nonton sambil pakai kaosnya Yuki Kawamura yang kemarin mainnya juga gokil. Sayangnya kemarin tembak-tembakan dia di overtime banyak sekali yang nggak masuk, dia juga udah capek pasti. Tapi Yuki kemarin gue so proud nonton game ini pakai kaosnya Yuki Kawamura. Jago banget. Tapi game ini dimenangkan oleh Prancis walaupun sedikit kontroversial karena 4 point play-nya si Strazel yang terakhir itu ternyata ada yang footage nunjukin bahwa itu kayaknya nggak foul. Nanti gue kasih lihat mungkin ada. Di game itu Rui Hachimura ejected. Aneh ya di FIBA lu ejected man. Ejected 2 kali technical unsportsmanship kalau nggak salah dia. Strazel sih gokil. Dia 4 point play terakhir padahal Jepang udah leading 4 angka. Tinggal sisa berapa detik. Kalau aja tuh 3 pointnya dibiarin nggak coba di kontes mungkin ya udah biarin aja masuk, mungkin akhirnya Jepang bisa menang, bisa bikin sejarah sih. Tapi ya komen-komennya di IG gue bilangnya wasit tidak akan membiarkan Jepang menang. Ya tuan rumah jangan terlalu gue nggak mau bahas teori-teori kontrasepsi kayak gitulah, yang kita pikir yang fair-fair aja, yang pasti-pasti aja. Intinya France menang hampir banget, Jepang bisa menang itu udah benar-benar di depan mata. Benar-benar di depan mata itu udah kayak nonton apa ya? Kayak nonton finalnya ketika Spurs lawan Miami Heat, T-Mac
itu di bench udah pegangan, udah sambil ngeliat ke bawah, nggak mau ngeliat ke game, itu udah yakin Spurs bakal menang sebelum Ray Allen akhirnya 3 point. Ray Allen 3 point habis itu overtime-nya kalah. Itu mirip-mirip kayak kemarin tuh, gokil sih kan. Sayang banget Jepang, tapi respect buat Jepang. Wemby di game ini jago sekali men. Di overtime itu jago banget. Dia tuh sebelum overtime dia hanya cetak 10 poin kalau nggak salah. Cuma 10 poin, and then dia di overtime dia and one, habis itu dia 3 poin, habis itu dia free throw lagi masuk, jadi total dia 18 poin. Itu di overtime tuh. Jago sekali Wemby kemarin di overtime ya. Sejauh ini rekornya di grup B Prancis belum kalah, 2 kali menang. Germany 1 kali menang. Terus ada Brazil kalah dan Jepang udah kalah 2 kali. Sayang banget Jepang udah kalah 2 kali. Kanada grup A masih kuat sekali. Kanada belum kalah, 2 kali menang. Australia kemarin kalah dari Kanada. Jadi sekarang 1 kali menang, 1 kali kalah. Spain juga 1 kali menang, 1 kali kalah. Greece masih belum pernah menang. Greece susah Greece. Di grup terakhir ini ada South Sudan, ada USA, ada Puerto Rico, ada Serbia. Ini USA dan South Sudan yang belum pernah kalah dan mereka akan bertemu malam ini. USA lawan South Sudan jam 2 pagi. Kalau USA kalah saya siap pelontos dan mudah-mudahan saya pelontos. Saya join South Sudan bandwagon. Oke, ini foto yang menjadi lumayan viral ya hari ini karena ini pemain tertinggi di Olimpik basket ya. Pemain tertinggi dan pemain terpendek di Olimpik akhirnya kejadian berhasil diabadikan dalam satu frame, yaitu ada Victor Wembanyama dengan tingginya 222 cm. Ini gue lihat caption ya, 222 cm. Dan Togashi itu cuma 167 cm. Saya lebih tinggi, saya 174. Lebih tinggi, beda 7 cm gue lebih tinggi. Wah, gue harus foto sama Togashi, gampang berarti fotonya. Kalau foto sama Wemby susah. Mau pakai tongsis kayak gimana pun lu mau setting kameranya 0,5 atau apa masih nggak kelihatan Wemby-nya. Gobert aja gue udah minta ampun fotonya kemarin pas FIBA. Asli susah banget foto pemain-pemain tinggi itu. Togashi asik nih. Togashi si Yago tuh Brazil enak fotonya itu. Aduh jadi kangen nonton FIBA gue. Sialan. Kapan nih FIBA lagi? Ini tadi gue udah bahas di depan. Ini bener-bener highlight kayak gini lu kalau posting di IG bener-bener langsung di take down. Jadi sekarang akun-akun kayak League Alert kayak gini bener-bener pakai Telegram channel buat ngepost video-video highlight supaya nggak di take down. Sangat-sangat strict sih Olympic. Ini kita nggak usah lihat lah ya. Ini postingan udah cukup lama, 6 hari yang lalu. Ini dari Basket News. Ini basically dia membuat ranking tim-tim terkuat di Olympic. Yang pertama tentunya ada USA, yang kedua ada Kanada, yang ketiga ada Serbia, yang keempat ada Germany, sang juara dunia, yang kelima ada France, yang keenam ada Australia. Ini gue agak kurang setuju. Gue merasa Australia harusnya lebih kuat daripada France. Gak tahu kenapa gue rasa France dan Australia harus bertukar tempat di posisi kelima dan keenam. Ini menurut gue. Lalu di posisi ketujuh ada Greece, ada Yunani, di posisi 8 ada Spain, 9 ada Brazil, dan 10 ada South Sudan. South Sudan nih mudah-mudahan nih naik nih rankingnya lama-lama nih. Kita lihatlah nanti malam ini ya. Oke, ini mungkin konten terakhir yang kita bahas. Kita udah bikin konten ini udah berapa lama ya? Lama sekali. Ini oke, udah nggak ada lagi. Abis sih. Postingan gue abis ini yang terakhir, beneran terakhir. Ini konten yang dibikin sama Clutch Point. Dia bertanya, siapakah random player yang always cook your favorite team? Oh, ini ada di gambarnya ada Malcolm Brogdon, ada Jordan Clarkson, ada Kyle Anderson, ada MPJ, ada Bogi, ada Bogdan Bogdanovic. Siapa pemain random yang lu kesel? Teman-teman ini juga boleh ya tulis di kolom komentar ya. Siapa pemain random? Bukan pemain bintang, bukan pemain superstar, tapi pemain random yang bikin kesel dan suka ngadi-ngadi kalau lawan tim kesayangan lo. Aduh nggak ada lagi. Siapa ya? Oh ada.
Ada, ini gue kesel banget sama pemain ini. Tapi ini udah lama, dia udah nggak main sekarang. Ini terjadi di NBA Finals tahun 2012 ketika OKC Thunder melawan Miami Heat. OKC digituin sama Klay Thompson, tapi kan Klay Thompson bukan pemain random. Ini juga sebenarnya bukan pemain random banget, tapi ya bisa dibilang pemain random lah. Itu ketika di final lawan Miami Heat, OKC, itu yang namanya Mike Miller ya. Mike Miller pemain Miami Heat jago banget sih. Mike Miller itu bikin kesel kalau dia udah 3 point bikin kesel asli. Kalau dia 3 point udah bisa pakai waktu itu diingat gak dulu di final sepatunya sampai copot. Cuma cuma pakai kaos kaki 3 point masuk. Mike Miller itu pemain Miami Heat yang gue benci dulu ya, pemain Miami Heat tuh ya. Norris Cole. Ini zaman-zamannya LeBron, Chris Bosh, Dwayne Wade ya. Norris Cole, Mario Chalmers. Shane Battier dulu sempet bukan. Itu si Mike Miller. Itu Mike Miller gue benci banget kalau dia udah lagi wangi 3 poinnya asli gue kesel banget. Teman-teman kalau punya pemain yang random yang bikin kesel, kadang-kadang bikin kesel karena dia jago banget out of nowhere tiba-tiba bisa jago itu silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Episode 155 dengan format yang baru ternyata panjang. Gue gak tahu ini udah berapa menit, gue harus cek di OBS gue. 45 menit guys. 45 menit. Tapi untungnya gue udah gak harus ngedit apa-apa lagi. Abis ini benar-benar langsung gue pindahin. Mungkin gue touch up sedikit, habis itu langsung tayang di YouTube. 45 menit. Rekor kayaknya nih. Dengan format kayak gini kayaknya gue bakal lebih sering kebablasan kayaknya ini. Gak bisa 20 menit, 15 menit, 20 menit gak bisa. Minimal kayaknya 35 menit. Tergantung berapa banyak konten scroll tadi yang gue siapin sih sebenarnya. Tapi 45 menit man. Lama loh. Ngoceh 45 menit. Tapi mudah-mudahan teman-teman suka. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan format seperti ini. Tapi again ini benar-benar pilot project gue. Pertama kali pakai OBS, feature-featurenya banyak sekali yang belum gue kulik. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi episode-episode kedepannya. Tapi gue senang dengan cara seperti ini. Nggak bosen. Waktu editing post pro gue nanti juga nggak terlalu banyak. Bisa tinggal langsung tayang di YouTube. Thank you guys sudah menyaksikan episode 155 ini. Again dari kemarin kerjanya ngutak-ngatik terus ini gimana bikinnya belajar. Jadi agak absen lumayan lama kemarin ngobrol NBA-nya. Tapi mudah-mudahan ini gue udah nemu nih paling nggak basicnya. Gue udah paham cara pakai OBS seperti apa. Mudah-mudahan nanti kedepannya rutin lagi bikin ngobrol NBA dengan format seperti ini. Teman-teman kasih komen juga tentang topik-topik tadi yang kita bahas. Ramaikan kolom komentar supaya kita bisa diskusi dan kita bisa ngobrol. Teman-teman yang mau join untuk jadi member juga silahkan langsung aja klik di link deskripsi video ini. Akan banyak juga konten-konten yang kita kasih buat member, satu konten per minggu video eksklusif itu namanya Rata Tanah ya. Rata Tanah itu kemarin udah kita bikin pilot projectnya juga untuk episode pertama. Jadi nantikan video Rata Tanah khusus buat member ngobrol NBA. Itu cuma 9.000 guys. Sebulan cuma 9.000. Hitung-hitung aja. 9.000 berarti per minggunya cuma kurang dari 2.500. Hitung-hitung aja buat bantuin channel ini supaya bisa terus berkembang. Oke. Segitu aja episode 155 dengan format yang baru. Mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi ke depannya. Thank you guys for watching selama 47 menit. 47 menit. Saya juga sudah lelah ini. Oke, kita sudahi episode 155 di sini. Teman-teman jangan lupa follow. Ini nunjuknya kemana nih? Set. Oh sini. Set. Jangan lupa follow Instagram gue Authentics ID menuju 100.000 followers. Lalu kalau mau cek-cek kaos-kaos terbaru bisa langsung ke Tokopedia, cari aja Authentic Store lalu browsing di sana. Kita juga mau menuju ke 10.000 ulasan. Gokil ya, 10.000 ulasan. Dengan rating yang perfect 5,0, bintangnya 5,0. Terima kasih tim-tim saya di kantor bisa memastikan bintangnya 5,0. Oke. Thank you guys for watching episode 155. Kita ketemu di episode 156 dalam waktu dekat. Jangan lupa nanti jam 2 game seru South Sudan melawan USA. Bisa nonton di Video Sports. Kalau mau langganan bisa bayar 30.000 add-on Olimpik 30.000 nggak mahal. 30 ribuan. Untuk menyaksikan semua tayangan Olimpik nggak cuma basket. Mau apa? Mau panahan, volley. Gue volley nggak pernah miss. Gue nonton terus semua volley dari kemarin, pingpong. Seru juga tuh. Bulu tangkis pastinya.
Sampai dengan Agustus nanti, intinya nonton sepuasnya, nggak perlu mahal, 30.000 video spots langsung gas tuh. Worth it banget banget banget. Jadi nggak usah ribet nyari, streaming gratisan di mana, udah nonton pakai video spot 30.000 guys, 30.000 masa perlu hitungan, 30.000 doang. Oke, segitu aja ya. Thank you guys for watching episode 155. Kita ketemu di udah capek banget gue. Episode 156 di hari apa? Saya nggak mau janji deh. Pokoknya dalam waktu dekat. Oke, thank you guys for watching. I'm out.